di sini, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesuslah pokok anggur. Dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan apa? Berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia bisa berbuah. Tapi siapa yang di luar Tuhan, bisa berbuah atau tidak? Bisa berbuah atau tidak? Tidak bisa bikin apa-apa. Jadi dengar baik, yang bisa memampukan kita, adik-adik yang ada semua, yang bisa membuat kita bisa berbuah yang baik, bisa berbuah yang lebat, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ada amin. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus berpegang pada, pertama kita harus sadar pentingnya Roh Kudus yang akan menuntun kita. Bahkan Roh Kudus bantu kita orang berdoa. Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika Roh Kudus ada, kita mau naik mobil saja, kalau Tuhan tahu mobil itu nanti celaka, ketika kita langkah kaki, pasti ada sesuatu di hati, yang ada suara, ada yang menuntut kita untuk jangan naik. Amin. Roh Kudus itu penolong, mengingatkan kita. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Itu penolong. Amin. Yang menggantikan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus pergi, dia bilangnya, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku akan memberikan penolong yang lain. Roh Kudus itu sama juga dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ada amin. Kita butuh firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Yesus sendiri. Ada amin. Berpegang pada firman Tuhan. Perlu tuntunan Roh Kudus. Artinya kita perlu Yesus dalam hidup kita. Ketika ada Yesus, kita akan mengerti tujuan hidup kita. Ada amin. Meja perjamuan ini, berkati meja perjamuan Tuhan, berkati para pelayan tangan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami melayani pekerjaanmu dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari. Sebagai Ketua Majelis Daerah Provinsi Papua Barat Daya Gereja Pantekosta di Indonesia, Youth Camp Pemuda, Youth Camp tergabung 4 komisi, saya mengatakan apresiasi, menyatakan terima kasih untuk kerja keras, karena keberhasilannya hari pertama sampai penutupan memberi hasil yang banyak. Terutama pemberitaan Injil itu telah 71 jiwa yang dapat dibaptis dan kurang lebih 10 orang yang memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan mengikuti sekolah Alkitab. Itu apresiasi tanggapan yang saya lihat dalam acara Youth Camp ini. Dan sekarang harapan untuk ke depan lebih meningkatkan lagi. Apa yang ada digandakan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya berharap generasi penerus tulang punggung gereja estafet ini akan dilanjutkan, baik untuk pribadi, keluarga, pemerintah, bangsa dan negara, tapi lebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu harapan. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tanggapan kami tentang kegiatan Youth Camp yang dilaksanakan di Tanjung Kasuari, Pantai Saupaper ini sangat luar biasa, karena kami merasakan bahwa walaupun kegiatan ini hanya berlaku selama 3 hari, waktu yang singkat, tapi kami dapat memaksimalkan semua kegiatan ini, bahwa semua ini kami lakukan hanya untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Harapan kami ke depan, biarlah kiranya lewat acara Youth Camp pada tahun ini, biarlah kiranya membawa sebuah perubahan di setiap generasi muda, agar dengan ledakan sesuai dengan tema yang dibawa tahun ini, Blessed Teen, satu
Kisah Rasul 1 ayat 8 membuat sebuah perubahan di dalam generasi muda di saat memuji dan menyembah, di saat melakukan hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup untuk menolong. Sebab itu harapan kami ke depan, biarlah kiranya momen ini bukan hanya berakhir di tempat ini, tapi terus setiap tahun kami laksanakan agar membawa perubahan bagi generasi muda yang ada di Papua Barat Daya ini demi Papua di kepujian nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada panitia yang ada yang boleh menyelenggarakan perkemahan terpadu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam 3 hari ini ada begitu banyak hal luar biasa yang kami dapatkan. Khususnya saya secara pribadi mulai ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kita boleh tahu bagaimana itu beston pagi, beston malam, terus bagaimana kita mengikuti seminar-seminar yang ada. Bahkan begitu diberkati dengan KKR yang kami boleh ikuti bersama. Biar kiranya pesan saya atau Youth Camp ini boleh berjalan terus ke depannya dan boleh memberkati setiap anak muda yang ada di kota Sorong, tanah Papua, bahkan lebih luas Indonesia yang ada. Puji Tuhan, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Tangkolong. Saya berasal dari GPD Peniel Surya. Kesan dan pesan saya selama 3 hari berada di Youth Camp, tepat di Sau Papir, sungguh banyak dapat pengalaman, banyak sekali hal-hal, momen-momen yang jarang banget dapat didapatin di mana saja. Jelas ada pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman jasmani kuat, walaupun memang sekarang agak drop, tapi puji Tuhan secara iman tetap bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Semoga kesan pesan saya, semoga di tahun depan masih ada Youth Camp lagi dan masih banyak lagi jiwa-jiwa anak muda yang bisa berkumpul lagi bersama-sama kita semua memuji dan membesarkan nama Tuhan. Akhir kata, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.